Nah, biasanya gitu ya untuk kambing-kambing ini kita itu ada penghasilan hariannya. Susu kambing beda sama susu sapi. Kalau susu kambing itu lemah atau rendah kalori ataupun rendah lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat-sobat ternak semuanya, kembali lagi di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kanal Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan lancar, makin diberkahi, dan makin sehat, dilancarkan rezekinya ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, kebetulan kita lagi berada di kandang kambing nih sobat-sobat ternak semuanya, di kandang kambing. Kemarin kita membahas di domba aja. Nah, kebetulan kita juga sekarang akan membahas di kambingnya juga. Nah, jadi di kandang Pusat Domba kita bukan hanya ternak domba, tapi kita juga ternak kambing. Nah, di video kali ini kita akan membahas peternakan kambing, bagaimana tips maupun manfaat ataupun cara perbedaan antara kambing dengan domba untuk menghasilkan atau meraup cuan dengan kita beternak hewan ternak kambing. Nah, kebetulan juga di kandang Pusat Domba sekarang lagi proses pemberian pakan hijauan ya sobat-sobat ternak semuanya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba maupun di kambing yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, jadi ada keunggulannya sendiri sobat-sobat ternak semuanya di kambing maupun di domba. Nah, kalau di domba kita itu hanya istilahnya menjualnya itu bibitan, pedaging, ataupun untuk dibreedingkan kembali. Beda sama kambing. Kalau kambing itu ada poin plusnya, yaitu di susu. Nah, biasanya gitu ya untuk kambing-kambing ini kita itu ada penghasilan hariannya. Itu dari susunya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi kalau kambing itu yang kita jual itu adalah dari bibitan, kemudian dari pedaging, maupun ini poin plusnya yaitu dari susu. Nah, untuk jenis-jenis kambing, semua jenis kambing itu sebetulnya bisa diperah. Nah, ada beberapa jenis yang emang kondisinya kambing itu menghasilkan produktivitas susu yang lebih tinggi maupun lebih besar. Biasanya itu dari Saanen, kemudian Alpin, kemudian Toggenburg, kemudian Anglo-Nubian, sama yang biasanya sering digunakan di Indonesia, itu yang sering dikenal masyarakat Indonesia, yaitu PE atau peranakan etawa. Nah, untuk PE sendiri, itu biasanya digunakan para peternak yang ada di Indonesia untuk menghasilkan susu. Nah, itu adalah jenis-jenis kambing yang menghasilkan susu, kemudian susunya itu lebih tinggi dibandingkan dari kambing-kambing jenis lainnya. Nah, untuk di kita itu kolaborasi teman-teman semuanya, sobat-sobat ternak semuanya, kolaborasi antara, jadi di kita itu untuk kambing-kambingnya itu kita menggunakan kambing Saanen Full Blood. Kemudian yang itu Saanen Full Blood sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di sini ada Saanen Full Blood, ada juga peranakannya. Yang kedua Anglo-Nubian. Nah, di kita juga sama dari peranakan Anglo-Nubiannya, yang digunakan untuk yang diperas susunya untuk menghasilkan kualitas susu yang terbaik. Nah, yang ketiga Alpin sobat-sobat ternak semuanya. Nah, yang itu Alpin ada di bawahnya. Nah, jadi untuk kambing-kambing yang digunakan untuk menghasilkan perah, menghasilkan susu di kita itu kolaborasi teman-teman semuanya. Jadi kita itu untuk menghasilkan susu yang berkualitas, kemudian yang benar-benar istilahnya benar-benar susunya itu berkualitas dan juga lebih tinggi dan lebih baik juga untuk dicerna. Dan satu lagi sobat-sobat ternak semuanya, ada di kita itu PE-nya juga sama, ada di sebelah sana. Nah, ini PE itu sobat-sobat ternak semuanya nih. Nah, ini peranakan etawa yang emang kita breedingkan untuk menghasilkan susu ke depannya. Jadi di halayak masyarakat Indonesia itu umumnya mereka itu mengenal jenis peranakan etawa khusus untuk dihasilkan susu sobat-sobat ternak semuanya. Padahal gitu ya, banyak jenis kambing yang menghasilkan susu dan juga produktivitas susunya itu lebih tinggi. Ada dari Saanen, kemudian dari Alpin, Sapera, kemudian dari Anglo-Nubian juga sama gitu. Tapi halayak masyarakat Indonesia mengenal hanya dari kambing peranakan etawanya aja yang bisa menghasilkan susu.
sebetulnya untuk peranakan etawa ini untuk menghasilkan susu itu juga bagus. Kualitasnya juga bagus, susunya juga bagus gitu ya. Dan produktivitasnya juga tinggi. Tapi kita itu mau memasukkan dari kambing-kambing luar negeri, yaitu mulai dari Sanen, Alpin, Anglo maupun Sapera, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi kita kolaborasikanlah antara peranakan etawa, susu peranakan etawa dengan kambing-kambing yang ada di luar negeri. Dan insya Allah dengan kita ikhtiar, dengan kita istilahnya lebih maju lagi gitu ya, lebih ikhtiar lagi, insya Allah susu yang dihasilkannya juga akan lebih mantap dan juga lebih berkualitas gitu sobat-sobat ternak semuanya. Dan untuk manfaat susu sendiri untuk kesehatan kita maupun untuk tubuh kita sendiri, itu yang pertama, susu itu mudah dicerna. Susu kambing beda sama susu sapi. Kalau susu kambing itu lemah atau rendah kalori ataupun rendah lemak, sobat-sobat ternak semuanya, beda sama susu sapi. Jadi buat sobat-sobat ternak semuanya yang emang mempunyai alergi terhadap susu sapi, itu bisa menggunakan susu kambing. Jadi kita itu ada solusi terbaik ketika kita tidak mengonsumsi susu sapi, kita itu ada mengonsumsi susu kambing. Nah, yang kedua itu kaya akan nutrisi. Nah, susu kambing sendiri itu mengandung kalsium, magnesium, maupun protein ataupun vitamin A yang tinggi, yang bagus untuk kesehatan kita. Dan B12, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi, untuk susu kambing sendiri itu mengandung protein, kalsium, magnesium, dan vitamin A maupun B2 dan D juga. Nah, yang ketiga, rendah alergi. Seperti yang sudah saya bilangkan tadi sejak awal, jadi ketika kita tidak mengonsumsi susu sapi, kita itu bisa mengonsumsi susu kambing karena susu kambing itu rendah atau lebih sedikit mengandung AS1 kasein yang biasa penyebab alergi pada susu sapi. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kayak selenium dan zinc yang mendukung sistem imun bagi tubuh kita, sobat-sobat ternak semuanya. Dan yang paling penting itu untuk perawatan kulit kita, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi untuk susu kambing sendiri mempunyai kandungan asam lemak dan trigliserida baik untuk kulit. Sering dijadikan bahan sabun alami juga, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, ini yang paling penting, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi, susu kambing itu bisa untuk menstabilkan kolesterol, sobat-sobat ternak semuanya. Jarang dari kita yang mengetahui apakah yang mempunyai kolesterol itu bisa mengonsumsi susu atau enggak. Nah, ini solusinya yaitu susu kambing. Jadi, di dalam susu kambing itu mempunyai kandungan omega 6 yang bisa menstabilkan kolesterol, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi, ketika kita konsumsi, kita mempunyai kolesterol, kita konsumsi susu kambing, insya Allah kita itu bisa dan bisa menstabilkan kolesterol tersebut. Nah, itu beberapa manfaat dari susu kambing untuk daya tahan tubuh kita, untuk tubuh kita. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari susu kambing yang belum kita ketahui. Nah, ini hanya beberapa saja yang kita sebutkan dan beberapa yang poin-poin yang paling penting yang ada dari susu kambing tersebut gitu. Nah, selanjutnya proses tata cara pemerasan dari susu kambing sendiri. Nah, sebelum dilanjut ke proses tata cara pemerasan kambing, tadi ada yang ketinggalan nih sobat-sobat ternak semuanya, yaitu dari pakan. Jadi kita itu untuk pakan kambing, untuk yang diproses untuk pemerahan, itu agak sedikit berbeda. Tapi biasanya para peternak itu kan pakannya itu dari hijauan saja. Nah, di kandang pusat domba sendiri, kita itu ada beberapa kolaborasi untuk pakannya sendiri agar menghasilkan susu. Produktivitas susunya itu lebih banyak, lebih sehat, dan juga lebih berkualitas tentunya sobat-sobat ternak semuanya. Yaitu dimulai dari pakan hijauan. Nah, biasanya sobat-sobat ternak semuanya untuk pakan hijauannya itu kita menggunakan pakan indigofera, pakcong, lamtoro, ataupun pakan durian juga. Daun durian juga itu sama saja sobat-sobat ternak semuanya untuk menghasilkan produktivitas susu yang lebih tinggi. Itu untuk hijauan sekitar di 60% sampai di 70% sobat-sobat ternak semuanya. Nah, untuk hijauan itu lebih berpairan, lebih bagus sobat-sobat ternak semuanya. Jadi di kanal kita itu ada tambahan-tambahan hijauan yang emang dari daun katuk, kemudian dari daun singkong juga, dan dari daun-daun yang lainnya. Nah, itu bervariatif sobat-sobat ternak semuanya. Jadi untuk hijauannya sendiri itu lebih bervarian, lebih bagus juga untuk produktivitas susu. Dan juga kita tahu tata cara pemberiannya itu seperti apa,
berapa persennya juga seperti apa. Karena di setiap hijauan sendiri itu mengandung beberapa protein yang emang berbeda-beda sobat-sobat transmonya, seperti Indigofera, proteinnya itu sekitar 26 sampai 30, ataupun dari rumput-rumput yang lain gitu ya sobat-sobat transmonya. Dan tata cara pemberiannya juga itu kita harus tahu juga sobat-sobat transmonya. Jadi jangan asal beri aja. Nah, untuk pakannya sendiri sobat-sobat transmonya, untuk menghasilkan produktivitas susu yang lebih tinggi juga, itu dengan pakan hijauan saja kalau di kandang kita itu sebetulnya tidak cukup sobat-sobat transmonya. Jadi di kandang pusat domba itu kita dikolaborasikan lagi sobat-sobat transmonya dengan pakan konsentrat. Jadi untuk menghasilkan produktivitas susu yang lebih tinggi dan juga lebih mantap gitu ya, kita dikolaborasikan antara pakan hijauan dengan pakan konsentrat. Asal kita tahu berapa persen. Nah, kalau di kandang pusat domba sendiri, kita itu untuk pakan hijauannya itu sekitar 60 sampai 70 persenan. Dan untuk pemberian pakan konsentrat itu sekitar di 40 sampai 30 persenan. Nah, jadi untuk pakan konsentrat kita itu dikhususkan. Jadi kita jangan asal kasih beri sobat-sobat transmonya. Kalau kita emang mengkhususkan untuk proses pemerahan susu kambing. Jadi untuk konsentratnya itu dikhususkan sesuai takaran konsentrat untuk menghasilkan produktivitas susu yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu dari vitamin, pemberian vitamin dan juga mineral. Nah, biasanya di kandang pusat domba untuk mineral dan juga vitamin itu sudah dicampurkan dengan pakan konsentrat. Jadi kita itu sudah kolaborasi di dalam konsentrat tersebut, sudah terkandung vitamin, mineral maupun bahan-bahan yang emang untuk menghasilkan produktivitas susu yang lebih tinggi. Dan yang keempat, ini yang paling penting sobat-sobat transmonya, yaitu dari air bersih. Harus selalu tersedia, jangan sampai air bersih ketika si domba ataupun si ibu yang emang kondisinya udah lepas sapi anakannya, itu ketika haus, dia itu cari kemana-mana, jangan sampai begitu. Tapi kita itu harus tetap sediakan air bersihnya itu 24 jam. Nah, ini yang paling terakhir, yang ada di kandang pusat domba beda sama kandang-kandang lainnya, sobat-sobat transmonya. Yaitu kita itu menggunakan pakan silase, sobat-sobat transmonya. Jadi, pakan silase sendiri itu untuk melengkapi kandungan-kandungan yang tidak terkandung dalam pakan konsentrat maupun pakan hijauan. Nah, nanti ketika kita dikasihkan pakan silase tersebut kepada kambing-kambing kita, insya Allah dengan kita ikhtiar, dengan kita berusaha, insya Allah kambing-kambing tersebut akan menghasilkan maupun produktivitas susunya itu lebih tinggi dari biasanya. Nah, untuk pemerasannya sendiri, kita itu ada beberapa metode sobat-sobat transmonya, tapi dikhususkan di kandang pusat domba untuk metode pemerasannya itu secara tradisional sobat-sobat transmonya. Jadi ketika kita mau pemerasan, ada beberapa hal ataupun beberapa tips agar susu yang dihasilkan ketika sudah kita peras itu tidak menghasilkan bau yang menyengat. Nah, yang pertama sobat-sobat transmonya, cuci terlebih dahulu alat yang kita gunakan untuk perah sobat-sobat transmonya. Nah, yang kedua itu bersihkan area puting si kambing dengan air hangat. Usahakan dengan air hangat sih. Tapi kadang juga ada yang menggunakan air dingin. Tapi asalkan kambingnya itu tidak kaget aja sobat-sobat transmonya. Nah, bersihkan area ambing kambing itu menggunakan air hangat sobat-sobat transmonya. Jadi dengan air hangat tersendiri kita itu ada beberapa manfaat dan juga beberapa kelebihan dari kita membersihkan area ambing susu kambing itu dengan air hangat. Nah, itu ada sel yang menyalurkan dari ambing susu ke dalam sel otak kambing itu supaya susu kambingnya itu yang dihasilkannya itu lebih produktivitasnya itu lebih tinggi dan lebih maksimal juga sobat-sobat transmonya. Beda sama dengan air dingin. Dengan air dingin kadangkala kan ada perbedaannya sendiri antara air dingin dengan air hangat gitu sobat-sobat transmonya. Nah, yang ketiga, rangsang setelah kita bersihkan ambing kambingnya itu, rangsang area ambing kambing itu menggunakan tangan kita itu dengan dipijat-pijat, yaitu minimal 2 kali sobat-sobat transmonya, atau buang terlebih dahulu susu yang emang 2 pijatan atau 3 kali pijatan, itu buang terlebih dahulu agar susunya itu lebih steril sobat-sobat transmonya. Nah, setelah kita proses pemijatan tersebut, kita mulailah memerah ambing tersebut
sehingga menghasilkan susu-susu yang emang kualitasnya lebih tinggi dan juga lebih bermaksimal juga. Nah, usahakan ketika kita memerah susu kambing, kita menggunakan wadah yang tertutup. Jangan di area terbuka, sobat-sobat ternak semuanya. Kan kadangkala ada debu-debu gitu ya yang masuk ke dalam susu kambing tersebut. Nah, usahakan kita menggunakan wadah yang tertutup, kemudian kita mulai memerah. Nah, setelah proses pemerahan selesai, ini kan kita sudah dapat nih susu kambingnya. Nah, kita masukkan lagi ke dalam wadah yang steril, yang emang kondisinya bersih. Itu area tutup di atasnya itu menggunakan sangku ataupun penyaringan, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi ketika kita sudah mulai memerah, itu kan kadang ada bulu yang berjatuhan ataupun ada bakteri-bakteri apa gitu ya, debu-debu, itu bisa bertempel di dalam buih-buih yang ada dari susu tersebut. Pastikan wadah penampungan susunya itu kelihatan udah tertutup. Pastikan tertutup, jangan sampai terbuka. Karena emang berdebu-debu yang ada di luaran kita itu pasti akan menempel di area susu tersebut. Meskipun itu susunya udah dilengkapi dengan penyaringan, kita itu harus menjaga kesterilan dari susu tersebut. Nah, kalau di kandang pusat domba, di kandang pusat domba tersendiri, kita itu setelah proses pemerahan susu kambing, itu kita itu harus pembersihan atau pemberian antiseptik, sobat-sobat ternak semuanya, di area puting dari susu kambing tersebut. Nah, yang pertama untuk menjaga puting tersebut itu terhindar dari bakteri. Yang kedua, agar kan setelah kita proses pemerahan pasti kadangkala susu kambing tersebut itu pori-porinya itu membesar. Nah, dengan pemberian antiseptik, insya Allah pori-pori tersebut akan mengecil dan untuk menjaga kesterilan juga. Gitu, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, setelah proses pemerahan selesai, usahakan atau simpan susu tersebut, simpan hasil susu tersebut di ruangan suhu sekitar 20 Celcius atau di freezer aja, sobat-sobat ternak semuanya. Jangan sampai susu tersebut terkena sinar matahari atau terkena panas, karena pasti akan cepat basi gitu, sobat-sobat. Nah, jadi itu dia metode dari pemerahan susu kambing, maupun manfaat maupun pakan ataupun dari kambing tersendiri gitu, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, kebetulan di kandang kambing tersendiri, di kandang pusat domba tersendiri, kita itu insya Allah readykan untuk susu-susu kambing yang ada di kandang pusat domba. Nah, untuk susu kambing tersendiri, kita itu jual ukuran 200 mili dengan harga di 10 ribuan aja, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi, dengan uang 10 ribu, sobat-sobat ternak semuanya udah mulai hidup sehat. Sudah bisa mencicipi rasa susu kambing dari berbagai kambing yang ada di kandang pusat domba. Nah, jadi untuk susu kambing sendiri, barangkali dari sobat-sobat ternak semuanya mau request mau berapa liter, mau berapa liter, insya Allah kita bisa jabanin. Nah, untuk pengirimannya sendiri, kita itu hanya area Kota Tasikmalaya ataupun area Jawa Barat saja, sobat-sobat ternak semuanya. Barangkali emang dari luar Pulau Jawa ataupun dari daerah-daerah lain, bisa langsung aja calling-calling kita. Nanti bagaimana cara pengiriman ataupun bagaimana cara pengiriman susu kambing, ekspedisinya apa ataupun apa, nanti bisa langsung aja calling-calling kita yang sudah kita sematkan di kolom bio kita, sobat-sobat ternak semuanya, yang sudah kita sematkan di kolom deskripsi kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan ataupun sharing-sharing yang kita berikan bermanfaat bagi sobat-sobat ternak semuanya. Jangan lupa sebelum dilanjut, salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia.